Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 54, bagian akhir. Memangnya, kamu bermimpi apa? Tanyanya penasaran. Aku bermimpi, bisa menikahi satu-satunya wanita yang pernah aku cintai di dunia ini. Namanya Lina, kami juga sudah memiliki seorang anak, dan akan punya seorang anak lagi. Mata Lina langsung berkaca-kaca. Ia terharu, ternyata Trian bisa mengingatnya. Ia langsung menciumi tangan suaminya dengan penuh rasa syukur. Ini bukan mimpi. Kita memang sudah menikah, punya satu anak, dan sekarang aku sedang hamil. Apa kamu bisa mengingat semuanya? Trian mengangguk. Aku ingat, tapi kepalaku terasa sakit kalau ingin mengingat lebih banyak hal. Ia kembali memegangi kepalanya yang sakit. Jangan dipaksakan. Ingat saja pelan-pelan. Tidak apa-apa. Aku bersyukur sekali bisa melihatmu kembali bangun. Tolong jangan sakit. Lina tak kuasa menitihkan air mata saking bahagianya. 2 bulan sudah berlalu semenjak kecelakaan itu terjadi. Kondisi Trian sudah bisa dikatakan pulih sepenuhnya. Hanya saja, Lina masih belum terbiasa dengan perubahan sikap suaminya, yang semakin lembut dan perhatian. Bukan dia tidak suka dengan perubahan tersebut. Ia hanya seperti kembali mengenal Trian muda yang dulu. Trian yang ia kenal saat masih remaja, saat keduanya awal-awal mulai jatuh cinta. Meskipun ia sudah tidak bekerja lagi di kantor, beberapa rekan kerjanya masih suka menghubunginya. Dari cerita mereka, Lina jadi tahu bagaimana berubahnya sikap Trian sebagai seorang direktur di perusahaan. Direktur yang suka bersikap tegas dan disiplin itu kini berubah menjadi sosok pemimpin yang lemah lembut dan ramah kepada karyawannya. Biasanya kalau ada karyawan yang tidak becus bekerja, akan langsung diminta mengundurkan diri. Tapi sekarang, karyawan yang kinerjanya kurang, diberikan tambahan pelatihan. Jika tetap tidak ada perubahan, barulah diputuskan untuk dikeluarkan. Lin, apa otak Pak Direktur ada yang bermasalah? Sungguh sekarang Pak Trian jadi aneh, kata Tiraswatu ketika menelepon Lina. Kak Lina, Pak Direktur masih belum sembuh, ya? Natasha juga bertanya seperti itu. Memangnya kenapa, Nat? Kamu dimarahi? Tidak, Kak. Tapi tidak biasa saja, Pak Direktur mentraktir karyawannya di kantin. Katanya supaya lebih semangat bekerja. Lina hanya senyum-senyum saat mendapat laporan dari mereka. Trian berubah menjadi lebih baik, dan sudah seharusnya ia patut bersyukur. Apalagi sang suami semakin mencintai anak dan istrinya. Tak terasa malam telah semakin larut. Jam menunjukkan pukul 9 malam, namun Trian belum juga pulang dari kantor. Sang suami memang sudah meminta izin untuk pulang telat. Karena ada pekerjaan tambahan, dan meminta Lina untuk tidak perlu menunggunya. Akan tetapi, Lina masih belum bisa memejamkan mata. Ia hanya berbaring di atas ranjang, berharap suaminya segera pulang. Lina merasa khawatir, karena sudah hampir tengah malam, Trian belum juga pulang. Ia sudah mencoba menghubunginya, tapi handphonenya tidak aktif. Mengingat hal itu, Lina jadi teringat kembali akan kecelakaan yang menimpa suaminya beberapa waktu lalu. Yang paling tidak mengerti bagi Lina adalah ia menjadi merasa curiga pada Arjun. Karena ia mendengar keterangan dari pihak berwajib saat polisi meminta keterangan pada Trian setelah Trian sadar. Polisi mengatakan bahwa menurut saksi di tempat kejadian perkara, mobil Trian diduga sengaja disenggol oleh Arjun, dan keterangan itu dikuatkan oleh visual yang didapatkan oleh CCTV. Hanya saja, sekarang masih dilakukan pendalaman mengenai motifnya. Sadar akan hal itu, Lina menepis kecurigaannya. Lina berpikir, Arjun tidak mungkin melakukan hal itu. Karena ia tahu bahwa Arjun adalah orang baik. Dan tidak mungkin sengaja melakukan hal keji, apalagi sengaja mencelakai suaminya. Ia akan menunggu soal kebenarannya dari pihak berwajib, dan menyerahkannya pada Yang Maha Kuasa. Bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Lina kembali teringat pada Trian yang belum juga pulang. Ia juga kepikiran akan perubahan suaminya yang sekarang. Banyak pertanyaan yang terpendam dalam benaknya, karena suaminya sekarang jarang menyentuhnya. Padahal ia rindu Trian yang dulu, yang agresif akan hal kenikmatan.
Trian yang tak kenal waktu, untuk meminta kenikmatan dan kehangatan. Meski dirinya sering dibuat lelah karena beberapa kali muncrat, tapi itu membuatnya melayang dalam kenikmatan. Dengan begitu, Lina merasa tidak lagi menjadi istri yang kesepian. Sementara itu di sisi lain, semenjak dijemput di rumah sakit saat menemui Lina, Arjun beberapa kali bolak-balik dipanggil pihak yang berwajib. Ia terus diinterogasi, terkait dengan kejadian kecelakaan yang menimpa Trian. Yang di dalam kecelakaan tersebut, ia pun terlibat di dalamnya. Tapi polisi menemukan beberapa kejanggalan, dan mendapatkan hal berbeda dari pengakuan Arjun. Setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan secara luas dan mendalam. Dari hasil rekaman CCTV, dan beberapa saksi di tempat kejadian perkara. Terbukti, bahwa Arjun dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil Trian. Ditambah dari hasil penyelidikan dari berbagai pihak, baik rekan kerja Lina maupun Trian di tempat ia bekerja. Bahwa Trian sempat menyukai Lina, dan cintanya ditolak sendiri oleh Lina. Lina lebih memilih mantan kakak iparnya yaitu Trian. Di mana Arjun sangat membenci Trian, karena yang ia tahu. Trian adalah penyebab kematian kakaknya yaitu Dara, istri pertama Trian. Berdasarkan bukti dan saksi yang didapat, akhirnya polisi menyimpulkan bahwa yang melatari perbuatan jahat Arjun adalah sakit hati dan dendam. Yang dikuatkan oleh pengakuan Arjun sendiri, yang mengatakan ia tidak terima ditolak cintanya oleh Lina. Karena ia lebih memiliki segalanya dibanding Trian. Dengan begitu, Arjun berniat menghabisi Trian. Selain dendamnya akan terbalaskan, Arjun juga bisa mendapatkan Lina jika Trian telah lenyap. Dengan bukti dan saksi ditambah pengakuan tersebut. Akhirnya Arjun ditetapkan sebagai tersangka atas kecelakaan yang menimpa Trian. Arjun dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan akan dihadapkan ke meja hijau karena berkasnya sudah P21. Polisi juga mendapat keterangan dari pihak orang tua Arjun bahwa Arjun bukanlah anak kandungnya, sebagaimana kebanyakan orang tahu. Tapi Arjun adalah anak kandung dari almarhumah Dara dengan rival, dari hasil hubungan tanpa status pernikahan. Sementara rival sendiri, kini telah dibuang dan digugat cerai oleh istrinya. Karena ketahuan telah berselingkuh, hingga mempunyai anak yang sudah dewasa. Yang pasti, anaknya itu adalah Arjun dari hubungannya dengan Dara. Rival sendiri, kini tengah menjalani beberapa sidang etik, karena dia adalah seorang pejabat di lembaga negara. Jika terbukti bersalah dan melanggar, rival harus siap dengan pemecatan dengan tidak hormat, atau PDTH. Sementara itu, Lina masih berbaring di tempat tidurnya. Lamunannya tersadar saat suara pintu kamar terbuka. Lina berpura-pura memejamkan mata. Ia bisa mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat ke arahnya, sudah pasti itu suaminya. Ia tetap memejamkan mata, sampai merasakan ada bibir yang mencium pipinya dengan sangat lembut. Hati Lina terasa berbunga-bunga, mendapat ciuman dari suaminya. Namun, Trian ternyata tak langsung naik ke atas ranjang. Lelaki itu menuju ke arah kamar mandi terlebih dahulu. Lina membuka mata untuk mengintip. Apa malam ini dia juga akan langsung tidur begitu saja? Gumamnya dengan raut sedikit kecewa. Ia senang Trian bersikap lembut padanya. Tapi, ada yang dia rindukan dari sikap Trian, yang terkadang pemaksa dan membuatnya berdebar-debar. Trian yang biasanya mengajak berhubungan suami istri setiap hari, tiba-tiba tak pernah meminta hal itu sekalipun. Aneh rasanya, melihat lelaki itu hanya tidur di sampingnya, tanpa melakukan apa-apa. Suaminya juga jadi sering lembur dan pulang larut malam. Trian kenapa? Apa dia masih teringat Dara? Lina menjadi melankolis. Sepertinya Trian sudah mengingat semuanya. Tapi, mungkin saja, Trian yang sekarang punya rasa yang terpendam pada Dara, meskipun wanita itu sudah meninggal. Membayangkan hal itu, membuat Lina menjadi sedih. Matanya berkaca-kaca dan hampir menangis. Ia berpikir, jika pernikahannya kini, juga masih akan membuatnya menjadi seorang istri yang kesepian. Terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Lina kembali memejamkan mata, dan menyeka setetes air matanya yang jatuh. Langkah kaki Trian mendekat ke arahnya. Kembali ia merasakan ciuman di pipinya oleh lelaki itu. Seperti yang Lina duga. Trian hanya berbaring di sampingnya, dan langsung ikut memejamkan mata seperti biasa. Trian sama sekali tak ada inisiatif,
untuk menyentuhnya sedikit pun. Tangan Lina terulur memberanikan diri, menarik ujung kaos yang suaminya kenakan dengan pelan. Trian membuka mata dan menyadari perbuatan istrinya. "Sayang, kamu terbangun?" tanya Trian dengan suara yang lembut. Ia menggeser badan, agar lebih mendekat pada istrinya. Wajah mereka saling bertatapan. Trian tampak heran, melihat ekspresi sendu yang istrinya tampilkan. "Kamu kenapa, sayang? Apa kamu kurang enak badan?" Trian meletakkan telapak tangannya di dahi Lina, untuk mengecek suhu badannya. "Tidak panas, sayang," panggil Lina dengan nada yang manja. "Kenapa, sayang?" Trian mengulaskan senyum, sembari mengusap kepala sang istri. "Apa kamu sudah tidak mencintaiku?" tanya Lina lirih. Trian tertegun, ia mengerutkan dahinya. "Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tentu saja aku sangat mencintaimu, sayang. Tapi kamu sekarang tidak pernah minta jatah." Lina mengatakannya secara belak-belakan. "Hah?" Trian sampai mematung. Ia tampak keluh untuk merespon ucapan istrinya. "Sayang, sepertinya kamu sudah salah paham. Dokter bilang kan, kita tidak boleh melakukannya saat awal kehamilan." Selama ini Trian berusaha menahan diri. Lelaki mana yang tidak tergoda melihat wanita cantik dengan gaun malamnya yang terbaring di atas ranjang? Jiwa liarnya juga sangat ingin menerkam istrinya setiap malam. Hanya saja, ia teringat kejadian waktu itu. Istrinya hampir keguguran, karena ia terlalu rajin mengajaknya bercocok tanam. Karena itu, sekarang ia berusaha lebih hati-hati, agar sang istri dan calon anaknya sehat. Ia sengaja menyibukkan diri dengan pekerjaan, agar tidak terlalu memikirkan hasratnya. Pulang larut malam setelah kelelahan, agar mudah tertidur dan tidak mengganggu istrinya. Tapi, sang istri tiba-tiba protes karena tidak pernah ia sentuh. Jiwa lelakinya jadi ingin bangkit dan memakannya. "Dokter bilang boleh, asalkan tidak terlalu kasar dan terlalu sering," kata Lina dengan malu-malu. "Lagi pula, kandunganku sudah mulai memasuki trimester kedua. Aku rasa sekarang tidak apa-apa." Mendengar ucapan sang istri, Trian langsung berguling dan berada di atas Lina. Semangatnya menyala, rasa kantuknya seketika sirna. Lina tampak terkejut suaminya tiba-tiba sudah di atasnya. "Benar boleh, ya?" tanya Trian memastikan. Lina mengangguk pelan, wajahnya memerah seperti tomat matang karena malu. Trian yang semangat, langsung melepaskan kaosnya dalam sekali tarikan. Tubuh atletis dengan ABS yang terbentuk indah, membuat mata yang memandangnya akan terhipnotis, termasuk Lina. Ia tak bisa bohong, jika suaminya itu tampan dan punya badan yang bagus. Pokoknya, Trian lelaki paling sempurna di matanya. "Kenapa itu terus yang kamu sentuh? Apa yang di bawah tidak menarik?" protes Trian iri. "Aku kira kamu sudah tidak tertarik denganku," katanya. Trian tertegun sejenak. "Tidak tertarik? Bagaimana bisa aku tidak tertarik pada istriku sendiri?" tanyanya heran. Lina memanyunkan bibir. "Semenjak kecelakaan kamu berubah. Apalagi yang kamu tanyakan tentang darah. Jadi aku kira kamu menyesal sudah menikahiku waktu amnesia." "Aku bilang kan bukan itu alasannya," kilah Trian. "Ya, tapi kamu memikirkan darah." Lina tampak cemberut. Meskipun darah sudah tiada, tak bisa dipungkiri ada rasa cemburu yang singgah di hatinya. Trian mengangkat dagu Lina, membuat tatapan keduanya bertemu. "Sayang, dengarkan aku baik-baik," pintanya. "Sejak dulu, hanya kamu satu-satunya wanita yang pernah aku cintai." Trian berkata dengan sungguh-sungguh. Lina memperhatikannya dengan penuh perhatian. "Pernikahan dengan Dara, bukanlah hal yang pernah kami inginkan. Kamu juga sudah tahu ceritanya, kan?" "Ya, bisa saja ada rasa suka kan, di antara kalian. Mengingat, kalian menikah dan hidup bersama selama 5 tahun," ujar Lina. Trian tersenyum. "Tidak pernah, sayang, sedetik pun tidak pernah. Aku bahkan pernah ada niatan untuk merebutmu dari Rudi dulu. Satu penyesalan yang tidak bisa aku tebus karena putus denganmu. Aku minta maaf sekali pernah meninggalkanmu, pernah mengecewakanmu." Ucap Trian,
seraya mengusap lembut pipi Lina. Dulu aku tidak sekuat sekarang. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, di samping perasaan cintaku kepadamu yang tidak pernah hilang. 5 tahun pernikahanku dengan Dara, hanya seperti menjadi pengasuhnya saja. Wanita itu benar-benar keras kepala, dan mencintai rival sampai mati. Mungkin sama keras kepalanya denganku, yang selalu berambisi untuk memilikimu. Lina masih mendengarkan setiap ucapan Trian. Apa yang ia dengar sama dengan yang ia inginkan. Wanita mana yang tidak bahagia dicintai secara berambisi? Tapi, kenapa sikapmu jadi jauh berubah setelah kecelakaan kemarin? Tanya Lina masih merujak. Apanya yang berubah? Aku kelihatan kurang agresif? Trian balik bertanya. Wajah Lina langsung tersipu malu. Ah, padahal aku sedang ingin berusaha, terlihat seperti suami yang lemah lembut, sayang. Trian menarik tubuh Lina ke dalam pelukannya. Apa kamu suka yang sedikit kasar, Om? Bisiknya manja. Lina tersenyum sambil menggigit bibirnya, menggoda lelaki di hadapannya. Tanpa mempedulikan apapun, Trian langsung lepas kendali. Tangannya sudah berkelana kemana-mana. Setelah sekian lama, mereka akhirnya bisa merasakan kenikmatan itu lagi. Malam yang beranjak semakin larut, tak menghalangi aktivitas mesra mereka. Entah berapa kali keduanya mengulang kenikmatan itu, seperti esok tidak akan pernah ada. Keduanya berbaring sembari berpelukan, setelah keduanya sampai di puncak kenikmatan. Kamu tidak apa-apa kan, sayang? Tanya Trian seraya mencium puncak kepala istrinya. Lina menggeleng. Ia membenamkan kepalanya di dada sang suami. Sayang, panggil Lina dengan nada mesranya. Kenapa? Kamu tidak lupa kan, kalau Jan itu anak kita? Tentu saja tidak, sayang. Memangnya aku juga kelihatan kurang menyayanginya? Tanya Trian heran. Lina kembali menggeleng. Aku takut saja, kamu melupakan semua hal saat kamu amnesia. Trian tersenyum. Tidak. Berkat kecelakaan kemarin aku jadi ingat semuanya. Bahkan, kenangan saat kita masih pacaran dulu aku masih mengingatnya. Makanya aku merasa menyesal, dan ingin bersikap lebih baik kepadamu. Tapi aku juga bersyukur sekarang kita bisa bersama lagi seperti dulu. Trian mengencangkan pelukannya. Ia menciumi sang istri bertubi-tubi saking bahagianya. Ia berharap, momen kebahagiaan yang kini dirasakan tidak akan berakhir selamanya. Ia tak mau terpisah lagi dengan wanita yang sangat dicintainya. Tamat. Terima kasih sudah menonton cerita ini, yang jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik kata-kata maupun pengucapan dalam membacanya. Cerita ini hanya fiktif, murni hanya sebagai hiburan semata. Jangan lupa tonton juga cerita lainnya ya, yang pasti dijamin seru dan nikmat. Terima kasih, wassalam.